Hai teman-teman, balik lagi videoku Indah. Tanpa basa-basi, apa sih yang aku lakukan menjadi hidup frugal living di Jepang? Yang pertama yaitu membuat anggaran. Jadi berapa sih spend uang untuk kamu tabung, dan berapa spend uang untuk kamu biaya hidup di sini, dan untuk hobi juga, untuk jalan-jalan juga, agar kamu nggak terlalu stres juga kan ya, sebagai reward diri kamu yang udah bekerja. Nah, aku melakukan membuat anggaran. Karena jujur aja, kalau aku nggak melakukan anggaran atau mempertimbangkan anggaran, bisa aja aku tuh kebablasan dalam belanja gitu ya. Terus yang kedua, aku tuh ketika belanja di Jepang, mau beli baju, sepatu, dan lain-lain, itu aku lebih mementingkan kualitas daripada brand-brand gitu ya. Aku lebih mementingkan kualitasnya gitu. Jadi aku tuh lebih gimana sih biar bisa dipakai jangka panjang, biar aku nggak mengeluarkan banyak uang lagi untuk membeli barang yang sama. Terus yang ketiga, aku juga membeli barang di second street. Jadi selama aku di Jepang itu aku membeli baju, tas, itu aku beli barang di second street karena harganya lumayan murah, dengan kualitas ya masih bagus ya, masih bisa dipakai. Seperti tas ini aku beli juga di second street, masih bagus kan, ini harganya cuma 30.000 di Jepang, harganya cuma 30.000 dan masih bisa dipakai. Kenapa sih kamu nggak beli barang yang lebih bagus atau lebih bermerek gitu ya? Ada yang teman-teman yang nanya seperti itu. Jadi kenapa aku nggak beli barang yang lebih mahal atau lebih bermerek? Karena aku tahu gitu kemampuan aku. Semua orang kan memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Ada kondisi yang memang udah mampu, tapi jujur aja aku belum sampai ke sana gitu. Jadi aku masih dalam tahapan membangun fondasi ekonomi gitu ya. Jadi aku membeli barang dimana ya masih terlihat bagus, tapi dengan harga yang nggak terlalu mahal. Karena aku tahu kemampuan aku tuh sampai mana gitu. Jadi ketika aku berbelanja yang berlebihan, takutnya aku menyesal gitu di belakangan. Jadi makanya aku belanja sesuai dengan kebutuhan aku. Keempat, yang aku lakukan adalah menyimpan struk belanja. Jadi ketika aku belanja di Jepang, itu tuh aku selalu menyimpan struk belanja. Apa sih manfaatnya dari menyimpan struk belanja ini gitu? Jadi ketika kamu udah menyimpan struk belanja ini, bukan berarti kamu disimpan aja ya gitu, bukan. Ketika kamu menyimpan struk belanja ini, kamu nanti malamnya itu kamu hitung berapa pengeluaran kamu dalam seminggu, berapa pengeluaran kamu dalam sebulan. Jadi kamu bisa mengetahui berapa sih pengeluaran kamu dalam beberapa bulan ini. Sehingga ketika kamu mengetahui pengeluaran kamu dan ada ketidakseimbangan, jadi kamu tuh bisa mengatur keuangan kamu lebih baik lagi. Karena aku pernah dalam posisi ini ya, tiba-tiba aku dalam sebulan itu pernah mengeluarkan uang sampai 5 juta di Jepang. Aku kejut kan ya, padahal aku tuh nggak terlalu banyak membeli barang. Ternyata ketika aku cek, itu ternyata aku membeli borosnya di kosmetik. Kenapa? Karena aku memang butuh sih ya gitu, karena wajah aku tuh jerawat gitu banyak. Jadi aku membutuhkan kosmetik yang berkualitas bagus, sehingga pengeluaran aku tuh banyaknya di sana. Nah, untung aku menyimpan struk ini gitu ya, struk ini. Jadi aku tuh tahu di mana pengeluaran aku yang banyak, di mana pengeluaran aku yang sedikit gitu. Dan itu pun membuat hati kita tuh lebih damai, lebih tenang, karena kita tahu di mana borosnya pengeluaran kita, sehingga kita bisa mengaturnya lagi kayak gitu. 5. Aku nggak punya aplikasi belanja online di Jepang. Ada aplikasi belanja online di Jepang. Nah itu tuh aku nggak punya, karena biar supaya aku melatih diri aku itu nggak kebablasan belanja di online gitu ya. Kalau kita udah ada di HP, karena aku banyak waktu aku di HP kan scroll gitu ya, scroll nanti ada produk apa gitu. Kalau aku melakukan tersebut ya takutnya aku kayak borosnya belanja online terus gitu ya, karena aku memiliki kelemahannya di sana gitu. Kalau aku udah lihat barang bagus-bagus ya aku langsung beli gitu ya. Jadi supaya aku nggak boros beli belanja online, jadi aku putuskan untuk nggak memiliki aplikasi tersebut. Ya kalau aku ada butuh barang sesuatu ya aku minta tolong sama teman aku gitu, teman aku punya aplikasinya gitu. Jadi
karena dia mungkin bisa lebih memanage dirinya ya gitu ya, lebih memanage dirinya kapan beli barang walaupun dia memiliki aplikasi tersebut kayak gitu. Tapi karena aku nggak bisa seperti itu, jadi aku memutuskan untuk tidak memiliki aplikasi belanja online. Seperti itu yang aku lakukan di Jepang. Baik, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian di manapun. Hidup frugal living itu bukan berarti kamu melatih diri kamu jadi seorang yang pelit sampai menyiksa batin kamu. Enggak gitu maksudnya. Tapi kamu tuh tahu kemampuan kamu, arah mana uang kamu, arah mana tujuan kamu, sehingga kamu bisa menghemat uang kamu tanpa menyiksa diri kamu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton videoku sampai akhir. Semoga videoku ini bermanfaat untuk kalian. Bye.